Menghadapi villain baru Daikaiju era Meireki, Kafka dibuat nggak berdaya. Dengan tebasan-tebasan dahsyat yang meluncur secepat kedipan mata, tubuh Kaiju Kafka pun dibuat tertebas. Jadi saat ini, dia tergeletak seolah nggak sadarkan diri, sementara sinyal inti Kaiju nomor 8 nggak lagi terdeteksi. Meski begitu, di saat Narumi dan Hoshina berjuang melawan Kaiju Meireki, Kafka ternyata dapat mendengar dari dalam Kaiju nomor 8. Jadi pada akhirnya, muncullah hasrat buat membantu rekan-rekannya dan kembali bertarung. Nggak peduli segala risiko yang akan didapatnya. Nah, di chapter 117 sampai 119 inilah, kita akan melihat proses kebangkitan Kafka itu demi bisa kembali bertarung. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di zaman Edo, dan hal yang perlu dikorbankan oleh Kafka buat mendapatkan power up-nya. Jadi begitu melihat tekad membara Kafka buat kembali bertarung, sosok samurai bertopeng dari zaman Edo muncul di depan Kafka dan mengajaknya ke suatu tempat. Kafka pun mendapati dirinya ada di sebuah medan perang di zaman Edo. Dan bersama prajurit lain, dia harus bertarung melawan Kaiju dengan bermodal armor dan senjata-senjata kuno. Jadi, masih sama-sama terbuat dari bagian Kaiju, senjata dan armor di era itu harus dihubungkan dengan Kaiju tipe parasit yang tertanam di tubuh para prajurit. Alhasil, selain output yang didapat nggak seberapa, beban yang diterima oleh mereka juga lebih berat dibanding yang sekarang. Dan di tiap pertarungannya, banyak dari mereka yang harus berguguran. Meski begitu, para prajurit zaman Edo terlihat tanpa takut buat maju dan melawan Kaiju yang menyerang. Lewat komando prajurit yang sepertinya adalah leluhur Hoshina, para prajurit ini menunjukkan kerjasama dari berbagai regu. Disinilah Kafka dibuat takjub akan kegigihan dan kehebatan para prajurit itu. Sampai muncullah entitas yang seolah menginjak-injak segala tekad mereka. Di hadapan sosok misterius yang muncul dari dalam tubuh seekor Kaiju, para prajurit zaman Edo dibuat nggak berdaya. Makhluk itu adalah Daikaiju era Meireki. Nyawa demi nyawa pun mulai berguguran begitu Kaiju Meireki menunjukkan taringnya. Dari tentara biasa sampai yang dikenal terkuat, mereka nggak berdaya di hadapan Kaiju mengerikan ini. Jadi bersama Kafka lah, kita melihat leluhur Hoshina dilahap oleh Kaiju Meireki. Dan ini menjelaskan kenapa wujudnya bisa muncul di dalam Kaiju nomor 9 sebelumnya. Hingga tibalah tubuh Kafka ikut tertebas oleh serangan kilat Kaiju Meireki. Dan bersama prajurit lain, tubuhnya pun jatuh ke dalam dasar laut di saat medan pertarungan dibuat porak-poranda. Bahkan setelahnya, Kaiju Meireki disebut menghancurkan persawahan dan pemukiman warga di sekitarnya. Jadi nggak hanya merenggut nyawa, Kaiju itu juga merenggut tanah dan keluarga yang mereka kasihi. Inilah gambaran ketika bencana Kaiju nggak bisa dihentikan. Gambaran di mana seekor Kaiju Meireki sanggup merebut segala sesuatu dari para manusia. Akhirnya, para prajurit pun tenggelam sembari meratapi kenggakberdayaan mereka. Hingga tumbuhlah rasa benci dan dendam bergejolak dari para prajurit itu. Dan di saat kumpulan emosi dan kuat itu bergabung, terbentuklah seekor makhluk yang menyerupai serangga. Dialah serangga yang menjadi asal mula Kaiju nomor 8. Setelah diperlihatkan segala memori itu, kesadaran Kafka pun kembali bersamaan dengan tetesan mata yang mengalir. Samurai bertopeng juga menjelaskan kalau penyerangan Kaiju Meireki terus berlangsung selama 100 hari hingga pasokan kekuatan yang dia simpan di bawah tanah terkuras habis. Sembari membuka topengnya, samurai itu juga menyebut kalau Kaiju serangga yang menjadi cikal bakal nomor 8 adalah buah dari dendamnya dan para prajurit zaman Edo. Disitulah kita diperlihatkan wajah samurai itu yang cukup menyerupai Kafka. Jadi apakah dia adalah leluhurnya? Dan menjadi clue kenapa Kafka terpilih menjadi wadah nomor 8. Nah, alasan samurai memperlihatkan semua ini ke Kafka adalah untuk memperdalam koneksinya dengan Kaiju nomor 8. Karena setelah Kafka memutuskan buat lanjut bertarung, si samurai sadar kalau kondisi yang biasa aja nggak akan cukup buat mengalahkan Kaiju Meireki.
Untuk itulah, selain memperlihatkan memori itu guna menggugah empatinya, dia juga memberi Kafka sebuah pilihan sulit. Sembari menyodorkan jantungnya, Kafka diberi pilihan apakah dia akan mengambil jantung itu dan kembali ke wujud manusianya, ataukah dia akan memilih mendapat organ inti baru dan berubah menjadi kaiju. Dengan kata lain, selamanya nggak akan kembali menjadi manusia. Sebuah pilihan yang jelas bertolak dengan harapan para rekan-rekannya dan bakal mengkhianati mimpi masa kecilnya. Meski begitu, Kafka memilih buat berkorban. Dia melihat kaiju nomor 8 dan para prajurit zaman Edo itu sama seperti dirinya. Bahkan dibanding dirinya, kesengsaraan yang mereka alami jauh lebih kejam. Pasalnya, meski mereka gagal menyelamatkan orang lain, meski mereka gagal memenuhi janji dan mimpinya, mereka tetap nggak menyerah. Mereka terus berjuang, nggak peduli sebesar apapun amarah dan rasa sakit yang mereka rasakan. Kafka pun ingin membalas budi atas segala jasa yang mereka berikan padanya. Karena berkat mereka lah, dia bisa bertarung selama ini sebagai kaiju nomor 8 dan menggapai mimpinya. Jadi sebagai ucapan terima kasih, Kafka pun menerima tawaran kedua si samurai. Bahkan meski udah diperingatkan kalau nggak ada jalan mundur, keputusan Kafka udah bulat. Kafka ingin kembali bertarung meski nggak bisa lagi menjadi manusia. Akhirnya jantung Kafka pun diubah menjadi organ inti kaiju. Dan begitu Kafka memakainya, aliran energi super dahsyat pun masuk ke tubuhnya, ditandai dengan teriakan nan hebat. Saat itulah, seluruh emosi para prajurit zaman Edo seakan masuk ke dalam tubuh Kafka. Jadi sembari Kafka mencoba menguasai kekuatan baru itu, kita kembali diperlihatkan kondisi di medan pertarungan. Di luar, Mina sempat melihat adanya gerakan pada tubuh kaiju Kafka. Dan fakta kalau saat ini dia masih ada di wujud kaijunya membuat Mina yakin kalau Kafka belum menyerah. Jadi di dalam sana, dia pasti tengah berjuang buat bisa segera bangkit. Sementara itu, Hoshina dan Narumi masih terus mencoba meredam keperkasaan kaiju Mereki. Masih begitu, batas waktu penggunaan senjata bernomor keduanya mulai mencapai batasan. Jadi keduanya nggak punya banyak waktu. Sampai tibalah Narumi menemukan sebuah celah. Awalnya, setiap kali dia memakai kekuatan pembaca masa depan pada kaiju Mereki, muncul banyak cabang yang nggak beraturan. Dari situlah dia curiga kalau ada yang salah pada kaiju itu. Dan benar aja, begitu Narumi memakai matanya guna melacak lokasi inti si kaiju, dia dapat melihat ratusan kaiju lain di dalam tubuh kaiju Mereki. Jadi organ inti para kaiju itu juga ada di berbagai lokasi tubuhnya. Akhirnya, Narumi pun fokus buat mengincar bagian tubuh yang menjadi lokasi organ inti itu. Hasilnya, dia berhasil merobek beberapa bagian tubuh kaiju Mereki. Dan dengan bantuan Hoshina yang dapat langsung memahami strategi Narumi, keduanya sempat sanggup menekan si kaiju. Sampai tiba-tiba, senjata bernomor milik Narumi memasuki overheat. Disitulah, semuanya mengira kalau batasnya cuma sampai di situ. Tapi Narumi memaksakan otaknya buat tetap mengontrol senjata kaijunya. Sebuah usaha yang bisa beresiko membakar otaknya sendiri. Tapi sembari tersenyum, Narumi bilang kalau dia nggak peduli. Demi bisa mengulur lebih banyak waktu, Narumi rela mengorbankan nyawanya. Narumi menyebut kalau generasi berikutnya pasti bisa dipercaya buat meneruskan tekadnya. Meski begitu, tubuh Narumi dan Hoshina pada akhirnya mencapai batas. Meski mereka bisa melihat serangan dari kaiju Mereki, tubuh mereka udah nggak bisa lagi bereaksi secepat biasanya. Jadi Hoshina pun terkena serangan hingga terpental, sementara Narumi terkena tusukan di perut. Nggak cukup di situ, kaiju Mereki juga bersiap menarget Narumi yang udah nggak bisa bergerak dengan tebasan kilatnya. Jadi semua yang melihat pun mengira kalau ini akan jadi akhirnya. Sampai tiba-tiba Narumi bilang aku berhasil, sembari melirik ke samping. Dan ternyata dari arah itu, sesosok petarung masuk ke medan perang. Dan dengan super cepat, menghujamkan tinjunya yang telak mengenai perut kaiju Mereki. Dan sosok petarung itu adalah Kafka sang kaiju nomor 8.
Inilah kebangkitan MC kita. Dan mulai dari sinilah pertarungan babak baru dimulai. Itu dia 3 chapter yang berfokus pada kebangkitan Kafka demi bisa menghadapi Daikaiju era Meireki. Di 3 chapter ini, kita mendapat beberapa penjelasan penting, terutama mengenai lore Kaiju nomor 8. Kita disuguhkan sebuah flashback tentang peperangan zaman Edo. Dari sinilah, kita jadi tahu asal-muasal Kaiju serangga yang muncul di chapter pertama dan menjadi penyebab Kafka menjadi kaiju. Jadi ternyata, lewat kumpulan dendam dan penyesalan para prajurit zaman Edo, terlahirlah kaiju serangga yang menjadi asal mula kaiju nomor 8. Tapi dari jenis kaiju ini, ada kemungkinan juga kalau kaiju parasit yang dipakai oleh para tentara di era itu ikut berperan. Inilah kenapa kaiju nomor 8 pun terlahir sebagai parasit yang harus mencari inangnya. Nggak hanya itu, dasar laut yang menjadi tempat terlahirnya si kaiju juga cocok dengan teori yang disebut oleh Hoshina kalau kaiju tercipta pada daerah retakan bumi. Intinya adalah, kelahiran kaiju nomor 8 bukanlah karena faktor yang nggak bisa dijelaskan. Tapi karena di momen itulah, segala kondisi buat penciptaan sebuah kaiju emang telah terpenuhi. Di chapter-chapter ini, kita juga akhirnya bisa melihat wajah sosok samurai zaman Edo yang menuntun Kafka dalam kebangkitannya. Dan kalau dilihat-lihat, wajahnya emang mirip dengan Kafka. Dari sinilah muncul kemungkinan kalau alasan Kafka terpilih sebagai wadah kaiju nomor 8 mungkin juga karena garis keturunannya. Jadi si kaiju sapung yang muncul di chapter pertama sengaja mencari Kafka karena didorong oleh si samurai itu. Makanya dia bilang ketemu. Dan kalau ini benar, pertarungan Hoshina, Narumi dan Kafka melawan kaiju Meireki seolah udah ditakdirkan sejak dulu. Masih sejauh ini, kita belum mendapat flashback yang perlihatkan leluhur Narumi, tapi kalau dilihat dari penampilannya, leluhur Narumi ini memakai pakaian tradisional yang identik dengan onmyoji atau perdukunan di zaman Heian. Jadi ada kemungkinan pula kalau kaiju era Meireki udah ada sejak zaman yang lebih lampau lagi. Nah, di beberapa chapter berikutnya, kita pun akan disuguhkan dengan duel Kafka melawan kaiju Meireki. Dengan kekuatannya yang baru, kita akan melihat seberapa overpowernya dia yang sekarang. Bahkan sebuah form baru juga akan diperlihatkan. Jadi mari, nantikan part berikutnya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.